saya akan menjelaskan dasar-dasar hukum terkait kasus kerusuhan tahun 1998. Yang pertama, ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 28A sampai 28J. Yang kedua, ada Ketetapan MPR nomor 17 garing MPR garing 1998. Dan yang ketiga, ada Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Lalu yang keempat, ada Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM. Lalu ada satu dasar hukum internasional, yaitu Statuta Roma dan Universal Declaration Human Rights. Bentuk pelanggaran HAM berat di Indonesia yaitu 1. Genosida, 2. Kejahatan terhadap kemanusiaan. Dalam kerusuhan Mei 1998 telah berlanggar HAM berat, yaitu terjadinya 1. Pembunuhan massal. Jumlah keseluruhan korban dalam kerusuhan Mei 1998 ditafsir mencapai 1.217 jiwa yang meninggal dunia, 91 orang luka dan 31 orang hilang. Kedua, kekerasan seksual. Berbasis ras terhadap 159 korban kekerasan seksual selama kerusuhan Mei 1998. Pemerkosaan dilakukan secara gang rape di rumah korban maupun di tempat umum, bahkan di hadapan orang lain. Ketiga, persekusian berbasis etnis. Kerusuhan mulai menyasar ke etnis Tionghoa yang diwarnai penjarahan, pembakaran toko dan rumah, serta pelecehan seksual. Keempat, penghilangan orang secara paksa antara pemilu 1997 dan kerusuhan mahasiswa dan aktivis hak asasi manusia diculik dan disiksa saat berada dalam tahanan pasukan keamanan. Terdapat 31 orang yang hilang hingga kini dinyatakan hilang. 5. Tanggung jawab komando, State Responsibility. Kerusuhan di berbagai wilayah Jakarta tanpa sistematis yang kini terjadi dalam tempo bersamaan. Koordinasi ini dan pembicaraan oleh negara termasuk dalam doktrin Common Responsibility sebagaimana diatur di Status Roma. HAM berat bersifat sistematis atau meluas, seperti genocide, pembunuhan massal, dan lain-lain. Sedangkan pidana umum lebih bersifat individual. HAM berat dilakukan oleh aparatur negara dengan tanggung jawab komando, sedangkan pidana umum oleh individu sipil. HAM berat ditangani oleh Jaksa Agung dan Pengadilan HAM, sedangkan pidana umum oleh polisi dan kejaksaan umum. Maka dari itu, HAM berat sebagai kejahatan luar biasa tidak boleh disamakan dengan pidana biasa. Kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu pelanggaran HAM berat yang terjadi pada 13 Mei tahun 1998 di berbagai wilayah, terutama di Jakarta, serta meluas ke kota lain seperti Solo dan Medan, yang dipicu oleh krisis ekonomi tahun 1997 hingga tahun 1998, ketimpangan sosial, serta ketidakpuasan terhadap pemerintahan Soeharto. Situasi memanas setelah penembakan mahasiswa dalam peristiwa tragedi Trisakti yang kemudian memicu aksi massa besar-besaran. Kronologi singkatnya dimulai dari demonstrasi mahasiswa yang menuntut reformasi, berlanjut menjadi kerusuhan berupa penjarahan, pembakaran, dan kekerasan terhadap warga sipil, termasuk kekerasan seksual, terutama menyasar etnis Tionghoa. Pelaku dalam peristiwa ini sebagian besar tidak teridentifikasi secara jelas, meskipun terdapat dugaan keterlibatan pihak-pihak tertentu secara terorganisir, sehingga hingga kini banyak kasus yang belum terselesaikan secara hukum. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis berdasarkan hukum nasional, yang mana yang pertama melalui Undang-Undang Dasar tahun 1945. Undang-Undang 1945 sebelum dan sesudah amandemen menjamin sejumlah hak fundamental yang dilanggar dalam peristiwa Mei 1998, yang mana pada pasal 27 ayat 1, yakni menjelaskan mengenai persamaan kedudukan warga negara dalam hukum dan pemerintahan dilanggar melalui diskriminasi etnis. Yang kedua, pasal 28 mengatur mengenai kemerdekaan berserikat dan berkumpul yang mana dilanggar dalam konteks penindasan demonstran. Yang ketiga, pasal 28A yang mana menerangkan mengenai hak untuk hidup itu dilanggar dalam penembakan mahasiswa Trisakti. Dan yang terakhir, pasal 28G yang mana berkaitan dengan hak atas perlindungan diri pribadi yang dilanggar melalui kekerasan seksual. Selanjutnya itu ada diatur melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, di mana
melanggar pada pasal 338 KUHP yakni mengenai pembunuhan dengan ancaman pidana penjara 15 tahun. Yang kedua pasal 340 KUHP yakni pembunuhan berencana dengan ancaman pidana mati atau seumur hidup. Yang ketiga pasal 285 KUHP yakni mengenai pemerkosaan dengan ancaman pidana penjara 12 tahun penjara. Yang selanjutnya pasal 187 KUHP yakni dengan pembakaran dengan mengakibatkan bahaya bagi nyawa orang lain. Dan yang terakhir yakni dapat dikenakan pada pasal 406 yakni dengan pengerusakan barang. Selanjutnya itu diatur juga melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, di mana pasal yang dapat dikenakan yakni pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 dengan menyatakan bahwa pelanggaran HAM berat meliputi dengan kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Terus dijelaskan juga pada pasal 9 yang mana mendefinisikan kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil berupa pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, pemerkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, dan lain-lain. Selanjutnya juga dijelaskan penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional. Tanggung jawab pelaku terhadap peristiwa kerusuhan pada Mei 1998. Yang pertama, tanggung jawab pidana individu. Setiap pelaku yang terlibat dalam kekerasan seperti pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan, penjarahan, dan pembakaran dapat diproses secara pidana berdasarkan KUHP. Yang kedua, tanggung jawab atas pelanggaran HAM berat, yang dimana jika peristiwa ini dikualifikasikan sebagai pelanggaran HAM berat, misalnya kejahatan terhadap kemanusiaan, maka pelaku dapat diadili berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Yang ketiga, tanggung jawab komando, yang dimana atasan atau pihak yang memiliki kendali, misalnya pejabat atau aparat keamanan, dapat dimintai tanggung jawab jika mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya kejahatan, tetapi tidak mencegahnya atau menindaklanjutinya. Dan yang terakhir ialah tanggung jawab negara, yang dimana negara memiliki kewajiban untuk menyelidiki dan mengungkap kebenaran, menuntut dan menghukum pelaku, memberikan perlindungan serta pemulihan. Maka berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kerusuhan Mei 1998 merupakan salah satu peristiwa pelanggaran HAM berat di Indonesia yang mencakup berbagai bentuk kejahatan seperti genosida, pembunuhan massal, kekerasan seksual berbasis ras, dan lain-lain. Peristiwa ini tidak hanya menunjukkan adanya pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis, tapi juga mengindikasikan adanya kemungkinan tanggung jawab komando dan keterlibatan negara melalui pembiaran atau kelalaian. Oleh karena itu, pertanggungjawaban atas peristiwa ini tidak hanya terbatas pada pelaku langsung, melainkan juga mencakup pihak yang memerintahkan, mengorganisir, atau tidak mencegah terjadinya kejahatan, serta negara yang berkewajiban untuk menyelidiki, menuntut, dan memberikan pemulihan kepada korban sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun internasional.